Giring banyak. Hadirin diharap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Amin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala nabiyyuna Muhammad kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara Al-Mukarram saha MC-nya saha? MC-nya siapa? Muhsin. Abah Rosyid. Terima kasih para tuan guru, para alim ulama, para kiai, bila khusus guru kita yang sangat kita cintai, AA Khairul Umam beserta keluarga. Mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disoleh-solehahkan putra-putrinya, bahagia dunia akhirat. Para pejabat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat atau yang mewakili, tak lupa teknisi sound system di sebelah mana dia cicingnya? Oh, di tukang ya. Teknisi mohon izin ehoknya supaya dimatikan. Cek satu, pakai stop. Rika. Ada yang namanya Rika di sini. Mana Rika? Oh. Ani, ada Ani. Mana Ani? Ibu-ibu, wajah-wajah penghuni surga anu garelis sawareh. Kamu harus tahu sayangku, anakku, di dunia ini yang cantik cuma dua orang. Mau tahu gak siapa? Pertama, ibu kita. Setuju? Kalau ada yang menghina ibu kamu, marah apa tidak? Oke, berarti wanita tercantik pertama ibu kita. Yang kedua, istri kita. Kamu cicing deh kan? Mau kagarti cicing. Saya lagi bicara sama emak kamu. Yang kedua yang paling cantik itu adalah istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti termos. Tahu termos? Tempat nyimpan apa? Air panas. Kadang-kadang istri kita suka mendidih, suka ngagolak. Apabila pangabutuh loba duit, okay. Cukup paham. Ini adalah santriawan santriawati majelis apa? Nah. Capek aing ceramah jeung budak. Apa? Fadih
Oke. Mana tulisannya? Oh tuh. Majelis Ta'lim Fadilatun Nariyah. Tepuk tangan untuk Majelis Ta'lim Fadilatun Nariyah. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Bagus, itu yang AA harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Pokoknya jamaah harus sehat semua. Insya Allah yang hadir malam ini calon-calon penghuni syurga. Saya berangkat dari Sukabumi ba'da maghrib, kemudian transit istirahat di rumah sakit perumahan Gunung Putri, ngejemput Ade Kiai Jaka Samudra Mubalik malam ini ikut ke sini. Alhamdulillah, aku tuh gak nyangka gitu, masya Allah, jamaahnya bisa seloba ini gitu. Tepuk tangan buat para jamaah yang hadir malam ini, terutama malam ini didominasi oleh mak-mak yang luar biasa. Hidup mak-mak, hidup mak-mak. Tahlil. Bagaimana ini budakku? Kalau Allahu Akbar itu takbir, kalau tahlil la ilaha Muhammadun. Masya Allah, imut-imut ya. Bagus-bagus seragamnya, Masya Allah. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang mampu mengangkat derajat orang tua, bukan cuma di dunia tapi sampai di surga. Sayang gak sama orang tua? Bagus. Ibu-ibu cicing halanya, aku lagi ngobrol dulu sama mereka karena aku juga pernah letih. Iya, aku pernah di usia kalian, Masya Allah. Ada yang nanti yang jadi bupati, ada yang jadi penceramah. Tunjuk tangan, siapa yang mau jadi polisi? Oh. Kamu mau jadi polisi? Bagus. Polisi yang beriman. Siapa yang mau jadi ustazah? Oh, jajan itu. Nah, itu pasien. Siapa yang mau jadi tentara? Oh, baik. Siapa yang mau jadi hansip? Siapa yang mau jadi dokter? Wanjai. Bagus. Apapun cita-cita kamu tidak akan sukses apabila kamu tidak menghormati ibu dan bapak. Apabila kamu tidak menghormati guru. Paham? Kunci sukses seorang anak, ada doa orang tua, ada doa seorang guru. Maka kalian mondok di sini, belajar di sini, sampai kapanpun jangan pernah melupakan guru kalian, karena guru adalah malaikat tak bersayap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Bagaimana kalau kita menyanyi? Setuju? Kamu dengarkan dulu ya. Nanti ikutin ya. Ini lagunya lagu tauhid. Lagu apa? Allah Tuhan saya. Kamu jawab saya, oke? Allah Tuhan Tuhan saya, kalau bukan
bukan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Sallallahu alaihi. Orang tua wajib mengajarkan ma'rifat kepada anak. Apa itu ma'rifat? Memperkenalkan siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, agar tertanam kecintaan di hati anak-anak kita. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka takkan taat. Bagaimana kita mau taat sama Nabi kalau nggak cinta sama Nabi? Oke? Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi dan kepada Allah kalau tidak dikenalkan? Baik, semuanya yang di depan fokus ya. Mari kita baca sifat Allah yang 20 sama-sama. Setuju? Allah wujud qidam baqa qiyamuhu binafsihi wahdaniyat keren. Lanjut. Ilmu hayat sama aliman hayyan sami'an basiron. Luar biasa keren. Kalian calon-calon orang sukses. Allah pertama punya sifat wujud. Sifat wujud. Wujud artinya ada. Mustahil Allah tidak ada. Apa yang jadi dalil Allah itu ada? Karena adanya cip. Siapa yang menciptakan langit? Yang menciptakan bumi? Yang menciptakan kamu? Orang tua hanya sebab saja. Paham? Yang menjadikan kita hidup di dunia itu semua adalah Allah Subhanahu. Adanya diri ini bukti adanya Allah. Jawab Allah, oke? Adanya diri ini bukti adanya Allah. Adanya alam ini bukti adanya Allah. Yang buta bingung baru karang meloh. Baik, sayangku cintaku dengerin. Malam ini dalam rangka santunan 150 anak yatim dan gebyar semarak Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Hidup Islam, hidup Muharram, hidup Islam. Takbir. Nah, kalian udah tahu belum sejarah bulan Muharram? Yang belum coba didengarkan. Nanti di akhir ceramah kasih kuis. Yang bisa jawab 50.000. Siap. Sejarahnya tolong didengarin dulu dari awal sampai Z, dari A sampai Z, dengerin dulu alur ceritanya. Oke. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dengarkan saja. Karena mohon maaf, mubalik itu tergantung audiensi di depan. Kalau yang di depannya anak gadis SMA, saya gayanya nggak begini, gayanya romantis. Kalau di depan anak-anak saya, ya gayanya begini, gaya ayah kepada anak. Kalau di depan ini, ente lu kabayang alam barjah. Oke, Umi bisa seri hasil. Siap dengerin sejarah Muharram? Jadi begini sayangku, penanggalan tahun baru Islam, kan kita punya tahun Islam nih, namanya Hijriyah. Oke. Kalau tahun Yahudi namanya Masehi atau Masyiah. Hijriyah. Hijriyah ini pertama kali dicetuskan waktu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sahabat Nabi yang keberapa? Kedua. Dari Khulafaur Rasyidin. Pertama Abu Bakar.
kedua Umar bin, tiga Utsman bin Affan, empat Ali bin Abi. Berarti Sayyidina Umar yang keberapa? Yang kedua. Nah, ceritanya begini. Khalifah Umar bin Khattab banyak menerima surat dari raja tetangga. Beliau ingin membalas surat itu, tetapi belum punya tanggal tahun Hijriah. Bermusyawarah Umar dengan Sayyidina Ali, maka diambillah tahun Hijriah dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah. Cikampek, dari kota Mekah menuju Madinah. Ingat-ingat, nanti ditanyain, gocap. Jadi ceritanya, waktu itu dedengkot kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal, musuh Islam tuh. Satu Abu Jahal, dua Abu Lahab. Ingat-ingat. Lagi-lagi mau pada kemana? Duduk. Kalau mau kiih, saya orang. Oke, fokus ya. Abu Jahal berpikir keras bagaimana caranya bisa menghilangkan atau bisa membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Jahal bikin sayembara, ibu. Kata Abu Jahal, siapa di antara kalian yang bisa membunuh yang namanya Muhammad atau membawa orang yang namanya Muhammad hidup atau mati, akan saya kasih hadiah 100 ekor unta. Para pemuda tergiur, pemuda Quraisy ini kabita. Tahu kabita? Tergiur. Maka pada suatu malam yang mencekam, 12 pemuda kafir Quraisy datang ke rumahnya Nabi Muhammad dengan senjata lengkap di tangannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa tujuan mereka? Untuk membunuh Rasulullah. Jibril alaihi salam melihat hal yang demikian, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan instruksi kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, bilang kepada Nabi Muhammad, malam ini harus hijrah menuju kota Madinah. Menuju kota Madinah. Sementara di dalam rumah ada 3 orang. Pertama Sayyidina Rasulullah SAW, yang kedua Sayyid Abu Bakar, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Nabi ngomong ke Sayyidina Ali, wahai Ali, saya dapat instruksi dari Allah lewat Jibril bahwa malam ini saya harus berangkat hijrah menuju Madinah. Kalau engkau menggantikan posisi tidurku, siap apa tidak? Maka Sayyidina Ali dengan gagah menjawab, berangkatlah wahai jenderalku, berangkatlah wahai panglima besar, jangan kau khawatirkan aku. Kalau malam ini Ali bin Abi Thalib mati di tangan orang kafir Quraisy, maka akan lahir Ali yang baru. Tapi kalau engkau yang wafat ya Rasulullah, siapa yang melanjutkan risalah kenabian ini? Allahumma sholli wa sallim. Maka Sayyidina Ali menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad. Nabi mau keluar rumah, di luar sudah banyak musuh dikepung rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang lagi, ya Nabi jangan takut, jangan gentar, silahkan kau keluar dari rumah, tapi bacakan dulu sebagian dari surah Yasin, satu ayat dari surah Yasin, maka orang kafir tidak akan bisa melihatmu. Mana ayatnya? Yuk baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau ayat suci dibaca oleh orang suci, kira-kira paten apa tidak? Paten. Diijabah apa mau? Diijabah. Jadi mohon maaf laki-laki, bukan salah pelet, bukan salah amalan, cuma kan bebengetan.
Dibaca sama Nabi. Begitu Nabi keluar dari rumah, satupun orang kafir tidak bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, bisa ku ece dibaca isukan. Bisa enurek nagih ka imah. Hah? Ece semoga tak amalanana tah. Dibaca sugan we teu nempaweun ka urang. Wa ja'alna min baini aydihim sada wa min khalfihim sada faghsyayna fahum la yubsirun. Begitu ece keluar ti imah. Bukan salah ayat, nu macana loba dosa. Nah, Nabi keluar dari rumah dengan Abu Bakar Siddiq, lolos dari serangan Quraisy. Kemudian di tengah jalan Nabi Muhammad merasa capek. Merasa apa? Bilang ke Abu Bakar, Abu Bakar, kalau bisa istirahat dulu sebentar. Saya capek, saya mau istirahat. Kata Abu Bakar, baik ya Rasul. Kebetulan di depan ada gua. Namanya gua Sur. Ingat-ingat. Namanya gua. Kalau gua Hiro itu tempat menerima wahyu yang pertama. Ada lagi gua Sur, tempat istirahatnya Nabi dengan Abu Bakar dari kejaran kafir Quraisy. Nah, Nabi masuk ke gua Sur. Setelah itu, sabada Nabi masuk ke Gua Sur, turun burung merpati, turun lagi laba-laba. Dua makhluk Allah ini bikin sarang di depan gua dengan tujuan mengecoh pandangan orang Quraisy yang ngejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang kafir melewati pintu gua, dia melihat di depan pintu gua ada sarang merpati, ada sarang laba-laba. Kata orang kafir, nggak mungkin ada orang di dalam gua. Kalau Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, ini sarang kudunya hancur. Tapi kan enggak, berarti di dalam tidak ada siapa-siapa menurut pemikiran orang kafir. Maka turun ayat, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya balas dendam Allah luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada di dalam gua Sur, berada di dalam gua Sur. Nabi istirahat, tidur di paha Abu Bakar Siddiq, di paha Abu Bakar Siddiq. Nabi tidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Sedang tidur, lagi enak-enak tidur, datang ular. Nah, yang namanya ular ini memang suka mengganggu orang tidur, terutama ibu-ibu. Ibu kerengenah-ngenah sare, torojol, orang ini mana tuh? Orang totog, nyawa-nyawa gus morosot calana teh. Ibu kamu. Ini ular, nih ceritanya. Ini ular nyamperin wajahnya Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq khawatir Nabi kenapa-napa, maka dijulurkan kaki kiri Abu Bakar Siddiq untuk menghalangi ular ini. Otomatis kakinya Abu Bakar dipacok sampai membiru kakinya. Abu Bakar Siddiq menahan sakit yang luar biasa, air mata beliau mengucur menetes ke pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun dari tidur melihat wajah Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, ya Abi Bakar, ada apa? Kenapa wajahmu pucat? Kenapa kamu kayak menahan sakit? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasul. Saya tidak bermaksud mengganggu tidurmu, wahai kekasih Tuhanku. Aku ingin menjagamu dalam segenap jiwa dan ragaku. Tapi tadi ada ular mendekati wajahmu. Saya khawatir dia akan melukai wajahmu. Maka saya tahan dengan kaki saya. Alhasil kaki saya yang dipatung. Kemudian kakinya Abu Bakar Siddiq diludahi oleh ludahnya Nabi. Maka saat itu juga sembuh tak berbekas. Allahumma sholli wa sallim. Ludah Nabi, ludah. Coba ludah nasa laki aja.
Cager apa tambah parah? Ya tenang. Kemudian Nabi nyamperin nih ular. Kata Nabi, hei ular, apakah kau tahu siapa yang kau pacok tadi? Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Dia sahabatku, bahkan dia mertuaku. Dia orang yang dijamin masuk surga. Lancang sekali engkau berani memacok kakinya, maka Anda berhadapan dengan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si ular ini ngomong. Si ular ini apa kata sini ular? Ya Rasulullah, ya Habiballah, maafkan hamba ya Rasul. Saya tidak bermaksud menyakiti kaki sahabatmu ya Rasulullah. Saya hanya rindu ingin memandang wajahmu dari dekat ya Nabi Allah. 500 tahun saya di gua ini, menahan lapar, menahan panas, menahan dingin, mengganti kulit setiap tahun. 500 tahun saya menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Saya cuma ingin dapat syafaatmu ya Rasulullah. Maafkan saya kalau saya berani lancang kepadamu. Apa kata Nabi? Dari bangsa apa kamu? Saya dari bangsa jin ya Rasulullah. Kalau jin saja menanti Nabi Muhammad 500 tahun, kita yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 tahun lamanya, kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Betul? Kita belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Kita belum pernah mencium tangan Nabi Muhammad. Bahkan kita belum pernah mendengar suara indah Nabi Muhammad. Tapi kita yakin dan percaya bahwa nanti di akhirat hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Allahumma sholli wa sallim. Setiap hari Nabi Muhammad diantar makanan dan minuman. Nabi di Gua Sur nih, kan butuh makan tuh, butuh makan dan minum. Siapa yang nganterin ke gua tiap hari yang bawa makanan? Namanya Siti Asma. Catat, namanya Siti. Putri siapa ini? Putrinya Abi Bakar Siddiq ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Insya Allah nanti kalian sampaikan lagi kepada teman, kepada saudara tentang perjalanan kisah hijrahnya manusia agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar gak tegang kita nyanyi. Siap? Yang di tukang jangan cicing. Nutanya didoakan sing teu bisa hitut. Sahabat nyanyi biar gak tunduk. Semua. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Jawab lagi deh. Bisa? Coba, 1, 2, 3. Bagus. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira, alhamdulillah, walaupun sebentar naon menelawas. Terima kasih Abah Kumis yang sudah ngasih THR, karena uang ini hasil dikasih sama Abah, maka insya Allah uang ini akan kasih kembali kepada yang membutuhkan, yaitu istri di rumah. Tenang. Ya, nyanyi lagi yuk. Lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati.
Oh tiada terkira, oh tiada terkira, oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Oh tiada terkira, rindu segala-galanya. Rindu sama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perkara murung-murang ceramah suguhan jukut. Kampung apa ini namanya? Hah? Nah? Silulut ya. Silulut, oke. Okay. Berarti orang sini mah apa sih? Lulutnya kan magnet ya, suka nyaplok gitu. Kuat, imannya kuat lah insya Allah. Anak-anakku sayangku, siapa di antara kalian ada yang nama awalnya Muhammad? Oh banyak, masya Allah, keren. Well, siapa di antara kamu yang awalnya Siti? Wow, masya Allah. Laki-laki sunnah diawali dengan nama Muhammad. Kalau perempuan, kamu tahu artinya Siti? Siti itu masdar dari kalimat Sayyidati, artinya tuan putri. Yang punya nama Siti artinya tuan. Jadi jangan diganti. Orang tua ngasih nama Siti Maisyarah, Siti Maimunah, diganti Siti Maimaneh. Ini kerudungnya warna putih ya, keren, aku suka sekali. Jilbab putih lambang, lain keputihan, kesucian. Perempuan itu cantik kalau kepalanya pakai kerudung. Awas, kamu pakai kerudung jangan cuma lagi ngaji, di rumah, di kebun, di sekolah, di jalan, kepalamu harus ditutup dengan, mau tahu nggak alasannya apa? Perempuan itu mahal. Perempuan itu lalaki mah berani kamu bilang begitu. Perempuan itu barang mahal, Bu Haji. Setiap barang mahal pasti dibungkus. Benar kan? iPhone barang mahal dibungkus gak? Pokoknya setiap barang mahal pasti di etalase dibungkus pakai kardus. Wah mewah semua. Beda dengan barang murah. Contoh kutang, nggak ada kutang di etalase, nggak ada. Yang namanya BH itu ngejualnya pun di mobil. Nah sih anu buntung teh. Mobil naon? Di pick up, digantung-gantungnya. Cek nu dagangna, ibu, 1.000 tilu. Artinya begini, kalau merasa kamu mahal, maka jangan pernah kau perlihatkan badanmu, tubuh, rambut, aurat kepada laki-laki yang bukan mahram. Udah balik ini, udah ada yang balik. Tahu batasan balik? Perempuan itu litis isinina. Dalam kitab Safinatun Najah, perempuan batasan baliknya umur berapa? 9 tahun. Kalau kamu udah 9 tahun berarti udah wajib sholat. Saya belum 9, saya baru 8 tahun, tapi sudah keluar haid. Itu juga sudah balik. Oke? Untuk laki-laki berapa? 15 atau sudah mimpi basah. Ini harus disampaikan kepada anak-anak kita supaya mereka nggak tabu, nggak kaget. Oh, saya udah 9 tahun udah wajib sholat atuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala menempatkan perempuan dengan derajat yang sempurna.
Dulu perempuan derajatnya hina sehina-hinanya. Zaman jahiliyah kalau lahir bayi perempuan pasti dikubur hidup-hidup. Naudzubillah min. Ayeuna mah perempuan naon cenah? Bahkan negara pun melindungi kaum perempuan. Perlindungan anak dan perempuan. Lalaki mah teu dilindungi, Pak. Kalau di rumah tangga laki-laki melakukan kekerasan kepada istri, tangannya nempel ke pipi istri sampai bareuh. Berarti dicabok. Itu namanya kekerasan dalam rumah. Tuntutan penjara 7 tahun, denda 50 juta. Hati-hati yang kasar kepada perempuan. Sementara lalaki mah ku pamajikan anak dicabokan ke genyur sugan. Nungtut ke era. Sekialah kalau ada perempuan yang disiksa sama suaminya ya, naudzubillah, di Facebook misal matanya sembab, terus pipinya barare, dia bikin status pakai caption begini ya, nasib punya suami jahat, punya suami galak. Kira-kira banyak yang bela apa tidak? Banyak yang bela apa tidak? Sabar kak, ini ujian kak, aku juga begitu. Tapi ketika laki dicabokan ke pemajikan anak, laki-laki dicabokan ke pemajikan anak, dibikin status, dibela apa dibully? Maka kalian laki-laki harus kuat. Gak ada cerita laki-laki meneteskan air mata hanya untuk cinta. Kamu harus kuat, kamu harus tahu. Hei lelaki, hei laki-laki, coba itu yang belakang. Hei Montayo, pokoknya dengerin. Ceramah kamu ngobrol, nanti saya suruh naik ke panggung. Oke? Kamu laki-laki, laki-laki bukan? Merasa kuat gak? Harus. Jangan leweh. Kamu harus tahu, ini perempuan, mereka itu makhluk halus. Bukan juri, bukan. Perempuan itu hatinya lembut, hatinya dengerin, laki-laki, laki-laki, kalau kamu suka nyakitin perempuan, berarti kamu nyakitin ibu kamu. Karena kamu lahir bukan dari batu. Kamu lahir dari rahim seorang ibu, dan ibu kamu adalah perempuan. Maka untuk para laki-laki, calon suami, calon pemimpin, dengerin, cintai perempuan sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lawehnya awewe, Pak, itu ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Betul. Setuju? Allah. Ibu yang di pojokan sana, anu paling itu tuh, nugarelis, coba pilih. Mending punya suami ganteng tapi galak, tuh boga duit, beki HS, tukang musik, tukang judi, tukang mabok. Mending punya suami genek, soleh, tanggung jawab. Hah? Mending ganteng tapi kayak yang tadi tuh, mending genek, tanggung jawab. Bagus. Setelah rumah tangga, nah, yang dibaca itu bukan ketampanan, tapi tanggung. Kenapa AA bilang urusan rumah tangga? Karena anak soleh keluar dari keluarga yang baik. Pendidikan anak yang pertama bukan TK, bukan PUAD, bukan PAUD. Pendidikan anak yang pertama Madrasatul Ula. Apa? Madrasatul Ula. Pendidikan pertama bagi anak bukan TK, bukan PAUD, tetapi kedua orang tua. Kalian akan mencontoh orang tua kalian, betul? Maka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, berikan contoh yang baik kepada anak. Ulah sok gegerewekan ngaran ka salaki.
Ada nggak yang manggil suami dengan nama? Yang manggil istri dengan nama di sini ada? Ganti ulah. Coba lihat Nabi Muhammad kalau manggil istrinya gimana? Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Siti Khadijah kalau dipanggil sama Nabi, Siti Khadijah begini, labbaik ya Rasulullah. Perhatikan semua, dulu. Gayanya begini, labbaik ya Rasulullah. Ada yang bisa dibantu ya Rasul? Henteu nengak bari molotot. Ibu kalau dipanggil suami, contoh cek suaminya ya, Mama, jawabnya gimana? Allah. Mama enggak. Nanti kita omean lah. Jangan manggil nama kepada istri. Panggil istri dengan nama yang baik. Ayang. Cici awal makan ngerti cici. Bebek. Tapi harus sesuai dengan bebengetan. Jangan sampai piomongan batur. Karena ada yang pas, ada yang. Kalau keluarga pejabat biasa manggilnya papi mami. Kalau keluarga kiai ubi. Kalau keluarga kiai umi sama abi. Kalau panggilan papi mami dipakai ke tukang macul, nanti disengsirikan budak. Kata ini contoh kata guru kalian, AA Umam manggil ke istrinya, Umi, Abi izin berangkat dulu ya, mau pengajian. Pantas tuh? Enak gak dengernya? Kata istrinya, baik Abi, hati-hati. Kalau bisa jangan malam-malam. Umi khawatir sama Abi. Sok anu suka sawah gituan. Isuk-isuk akan mangul pacul. Si pemajikan teh, papi mau dinas? Atau budak ngadenge? Si budak, kasih contoh anak kita oleh kedua orang tua. Jangan memanggil nama kepada pasangan. Jangan memanggil nama kepada suami atau istri di depan anak. Cek istrina, Abas. Wah Abas ngajawab, aya naon kom. Kata anak-anak, atuh meureun abdi baskom. Panggil bahasa yang baik. Allahumma sholli wa sallim. Terima kasih sudah hadir anakku, sayangku, para jamaah semua, terima kasih sudah hadir. Karena apalah artinya penceramah tanpa jamaah di hadapannya. Betul gak? Sehebat apapun kiai, sehebat apapun penceramah, tanpa jamaah ngomong sorangan, itu namanya nugelo. Betul? Maka terobatilah kerinduanku malam ini. Hei jamaah dengerin. Wahai kasih belahan jiwa, ku rindu berjumpa setelah bertahun lamanya takdir memisah kita. Semua malah dulu. Terima kasih sudah hadir. Nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Ibu, ini kan masih masuk bulan Muharram nggak? Masih ya, akhir berapa? Tanggal 16, malam ke-17, syukran, sim-sim gitu. Syukran Abi. Dengerin, Bapak, air laki ya. Disunnahkan pada bulan Muharram. Disunnahkan pada bulan Muharram seorang suami harus mengajak istri makan di luar rumah. Bulan Muharram. Kemarin dilatih. Ya itu mah terserah mana itu. Pokoknya sunnah bulan Muharram ngajak istri makan di mana? Makan di luar.
Kata abah teh, kata bapak ngomong, mama udah makan belum? Kata istrinya, belum. Kenapa? Makan di luar yuk. Kata istrinya, hayu. Istrinya dangdan umi, dangdan sataker. Karena mau kemana? Mau makan di? Udah rapi. Ayah aku udah siap. Kata suaminya, ari sia kunaon? Bawaan sangu. Kita makan di teras. Sunnah bulan Muharram ngajak pamajikan dahar di luar, ngajak pamajikan dahar di luar. Sunnah. Ulah ieu mah budak di dapur daharna teh. Salaki tengah imah, pamajikan di para. Wanita romantis. Coba hari Senin makan di dapur berjamaah, hari Selasa ke tengah imah, hari Rabu karena teras, hari Kamis buruan, Jumat susukan. Biar gak jenuh. Walaupun makan sederhana, kalau suasananya baru, masya Allah. Bener gak? Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Tak gitu jawabnya. Ikan asin sambal. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, bagaimana ibu? Asal tertutup, walau serba sederhana, asal sehat jiwa dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Jadi orang kaya itu yang hidupnya bebas. Toboga setoran motornya, toboga Bang Emo, toboga orang kaya mah bebas. Hidupnya nggak diatur-atur orang, ya. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang kaya yang dermawan. Nanti sudah banyak duit, bahagiakan orang tua, bawa umroh kedua orang tua. Amin. Jadi kalau kalian ditanya, kamu punya cita-cita enggak? Punya. Apa cita-citanya? Saya ingin membawa kedua orang tua saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan berangkat umroh. Nanti guru kita akan berangkat, AA Umam akan berangkat. Yang mau nemenin silakan daftar, ya. Daftar kan itu. Berangkatnya gratis. Bayar ke jajal. Berangkatnya gratis dari rumah sampai bandara. Ya. Sebab Umam tuh bagian kapal. Kapalnya itu batur. Jadi kapal nanti kudu dibayar. Tah dibayar nanti kudu make. Tah duit nanti ti Allah, benar. Anak kita sudah pintar ngejawab. Duit nanti Allah. Keren. Biar Allah yang ngatur. Tugas kita mah ikhtiar. Tugas kita ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Sekolah yang rajin. Ulah kabur wae nya. Ngaji yang rajin. Jangan bercanda wae. Ngaji yang ini umuran SD, SMP, apa TK? SD. Nanti selesai SD naik ke SMP, SMA, S1, doktor, profesor. Tong tanggung. Beperihan emak baheula atuh teu sakola atuh maneh masih jadi sarnaja. Peperihan emak teu ngaji, abah teu ngaji, atuh anjeun masih jadi kiai. Siapa di antara kalian, hai laki-laki, santri laki-laki yang punya bakat ceramah, yang senang pidato, ada nggak? Siapa?
Hah? Oh, eta nyekal eta kamera. Namanya siapa? Adan. Tenang. Ardan. Sing jelas ngomong. Suka ceramah, Ardan berlatih. Oh, sudah ieu mah anak kena wajar. Bapak anak kiai nya. Insyaallah AA Ardan jadi penceramah kondang. Hafalin dari sekarang long life education. The great be careful the Manchester United. Yes. Yes. Belajar. Yang suka ceramah belajar. Kapan sih waktu belajar ceramah yang bagus? Tengah malam. Waktu yang bagus belajar ceramah itu tengah. Nah, dulu begitu. Istri udah tidur, mertua tidur, saya bangun belajar ceramah. Saudara-saudara, kamu tahu apa yang terjadi? Torojol mitoha awewe datang. Bari nangkep. Sing sabar bagus. Bisa nggak? Aku stres bro. Yang suaranya bagus, ada yang suaranya bagus. Yang suka kori ada? So, belajar tajwid. Tuh ke teteh belajar tuh teteh tuh di belakang belajar tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi mah ceramah tuh bisa, kori tuh bisa. Abdi mah resepna wiridan, resepna puasa. Oh, tambah calon kiai ahli hikmah. Gampang kiai ahli hikmah mah. Cekelan we leungeun batur. Akang lahir Senin nya. Kata pasien, sanes Kemis. Oh, beda. Dengerin. Di dunia ini nggak ada anak bodoh. Apa? Ada juga yang malas. Maka untuk orang tua, kalau ketika punya anak rapotnya nilainya jelek, jangan dimarahin, nggak boleh. Itu akan merusak mental anak kita. Mereka butuh support. Pas anak ibu datang ke rumah, dilihat rapotnya, waduh, ranking 10. Ditanya, ari batur sabaraha? Batur mah saeutik bu, kur hiji. Nah, anu 2 aya. Dede mah alhamdulillah 10. Lah ini anak jenius sebetulnya. Ku ibu teh harus didukung, kata ibu. Bagus. Persis bapaknya. Bagus. Karena anak itu punya kelebihan dan ibu, ada anak yang pakai otak kanan, ada anak yang pakai otak kiri. Ayahnya untuk pakai 2 anak. Ada anak yang tulisannya bagus, pas hitung-hitungan jelek. Ada anak yang matematikanya bagus, bahasa Indonesianya. Ya itulah siklus kehidupan. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berjalan. Di antara kamu harus ada yang jadi pejabat, harus ada yang jadi pengusaha sukses, yang jadi artis, ulah jadi kiai kabeh. Lamun kabeh jadi kiai, mau beres jabatan. Desa apa ini? Lulut. Palurahnya ada? Mana palurah? Oh abah, punten, masya Allah. Luar biasa. Ini pejabat soleh. Ciri-ciri pejabat soleh, daek hadir ke pengajian. Ngan can disebut soleh ya pejabat. Lamun can nanyakeun ka panitia, ajengan rokok nanaon.
Tepuk tangan untuk Pak Lurah yang hadir malam ini. Pak Lurah sama ibunya. Ibunya dibawa? Kenapa? Oke. Kita doakan Ibu Lurah segera diberikan kesehatan. Karena sesungguhnya dunia ini sangat singkat. Ayana letik, isukan gede. Tiba-tiba punya keluarga, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba jadi nini-nini dan aki-aki. Hidup ini sangat orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, loh, Pak RW, Pak Lurah, Kiai, Astagfirullah, Allahu Akbar. Banyak udah cekekan miji. Khusus Kiai wafat. Apa katanya? Bagus. Nanti kalau kamu dengar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Maksud kamu apa ya? Itu jangan amin. Jawabnya insya Allah. Rusingkan udah kayak ini anak-anak kita ibu luar biasa. Subhanallah, keren. Bah. Kayak ada yang nangis ya? Ada yang nangis ya? Kenapa saya? Kenapa kan? Mau pulang? Ya udah tuh. Ibunya mana ibunya? Ini teh siapa namanya, neng siapa? Hah? Kapital? Pita? Kalvita? Udah kayak nama haras ya, ngaran itu. Beda yang zaman orang baheula bah. Tahun 70 mah ngaran budak teh simpel. Oo. Acah. Titin. Itoh. Tutup kaya tuh. Ulu. Piuk. Karena cinta pertama anak perempuan adalah ayah. Oh ya, di antara kamu, maaf jangan nangis. Ada yang ayahnya udah nggak ada? Ini, Neng, 1, ada lagi 2. Ya Allah, sayangku. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang sukses. Walaupun tanpa ayah di sisi kalian, percayalah, anak yatim itu kesayangannya Nabi Muhammad. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini, amin. Panjang umur, sehat, berkah, sukses. Yang kedua, ibu harus ngasih contoh kepada anak kemesraan di rumah. Coba lihat, apa Nabi mesra di rumah? Mesra. Aisyah, karena minum nyanyi bareng-bareng. Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Dengan baginda kau pernah main.
Oh, ibu berarti sunnah silih udag teh. Ece, engke pentingnya balik ceramah ya menang ilmu geuning lamun rumah tangga hayang harmonis budak hayang soleh teh inu bapana heula anu kudu soleh diantarana teh Nabi masuk silih udag jeung Siti Aisyah tangke penting sok gerak pokoknya mah ibu teh kana pantau ti heula ayah kejar aku bisa lagi nak oke silih udag ucing-ucingan sok di imah aja ngan mau naik silih udag usahakeun orok bisa naon besi kating yang ketiga Nabi itu suka ngajak mandi bareng. Masya Allah aja gak pentingnya ya. Ibu ajakin suami mandi bareng, ayah mandi bareng yuk masalah kena kehayang Sa'duna fi dunya Fawzuna bil ukhra Bi Khadijatal kubra Wa Fatimata Zahra Bi Khadijatal Wa Fatimata Zahra. Abah ibu, ternyata anak itu fotokopi indung bapak. Lamun anak hayang soleh urang heula nu kudu bener tuh ibu. Dengekeun mama nu ngarasa awewe mama ai contohan budak kalau dipanggil kiai begini, iya aa mama minum mana terlebay itu. Jawab yang merasa ibu-ibu, sepanjang rumah tangga jeung salakinu ayeuna jujurnya nu teu ngomong teu jujur sing teu bisa kieu. Jujur pernah teu ibu ngabohong ka salaki? Halo siji cicing kamu dengekeun ya, dengekeun pengakuan jujur dari hidung kamu. Pernah teu tutuh titah ka salaki? Pernah teu palatat polotot ka salaki? Kumaha ngobarangan? Pernah teu mun diajak malam Jumat hararese? Pernah. Hiji deui hayang nyaho. Pernah teu nyokot duit teu bebeja? Cukat cokot teu bebeja ka salaki dosa sanes? Palatat polotot ka salaki dosa sanes? Hayang teu dihampura da sana. Kupingkeun. Dina kitab Bustanul Arifin, syarah kitab Tanbihul Ghafilin, karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan seorang perempuan akan dihapus dosanya. Pertama, apabila sering memandang wajah suami ketika suaminya lagi tidur. Siapa di antara ibu yang suka merong banget salaki kalau salakinya lagi HS? Ada nggak? Ada nggak ya? Ibu suka? Lumayan hiji itu. Coba nanti malam kalau suami lagi tidur pandang, apakah ada perubahan? Pandang sama ibu, kata ibu teh. Ya Allah, dulu kok sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kok seperti hantu caruluk? Tapi kau adalah surgaku.
Mau tahu nggak pahala nyium suami? Satu kali mencium suami 700 dosa berguguran. Gak pentingnya ibunya. Sekali nyium salaki seberapa dosa? 700. Bagaimana kalau nyorok cok? Habis dosa nak. Anak itu akan melihat akhlak daripada kedua orang tua. Hei anak-anakku, laki-laki perempuan, mau nggak hidup barokah? Mau panjang umur? Mau banyak uang? Mau sukses dunia akhirat? Syaratnya satu, jangan coba-coba sakiti kedua orang. Jangan suka membantah, jangan suka ngebentak. Kalau disuruh sama ibu jangan hararese. Kalau disuruh sama ibu, Neng ke warung dong beliin sabun. Ah mama tanggung lagi main juga. Gak boleh. Siapa yang berani membentak melawan kepada ibu, nanti kelak kalian punya anak, maka anakmu akan seperti yang kau lakukan pada kedua orang tuamu. Na'udzubillahi min. Tuh tanya sama kalian, kita tanya dulu ya. Ibu waktu ngidam ripuh tuh. Tuh. Tapi nyendai. Ibu waktu ngelahirin sakit gak? Wajar. Gimana gak sakit? Masuk 2 on keluar 3 kilo. Allahu Akbar. Ada yang pas lahir beratnya 3 kilo? 4 kilo? Allahu Akbar. Kasihan gak sama ibu kita? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya. 2 tahun kamu nyusu pada ibumu. Berapa lama Umi nyusuan anak? 2 tahun anak perempuan. Dan anak lelaki masa umur-umur. Kalau nggak percaya kita tanya Pak Lurah. Pak Lurah, hapunten Pak Lurah. Abdi Barenaros, jujur. Bapak masih nyusu tuh? Karena yang namanya laki-laki itu nggak bisa dewasa. Apa? Nggak bisa. Bayangin sok sama kamu. Hei laki-laki, fokus ke sini. Laki-laki itu sampai kapanpun tidak bisa keletik dicarikan emak. Ya, asup sekolah, carikan guru. Terus buka pemajikan. Ayah tiri dia nusuk nyarikan ke salaki. Maka yuk kita didik anak-anak kita. Kenalkan mereka kepada nabinya. Kenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Coba dengerin dulu. Nanti kamu ikutin. Muhammadu ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab ibnu Qusay ibnu Kilab. Ayo bareng biar kamu paham. Muhammadu ibnu makanya dengekeun cerita pasang cerita. Muhammadu ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab ibnu Qusay ibnu Kilab. Allahumma sholli wa sallim. Oke, kuis. Jam 11, 10 menit. Insyaallah kita sampai setengah 12 karena kondisi saya lagi kurang sehat, lagi aktif. Aku lagi auh. Nah, nanti jam 12 minum obat. Kemarin kecapean pulang dari Cianjur Selatan langsung ke sini. Malam besok kita ke Cianjur lagi. Kamu nggak usah ikut ya, karena nyusahkeun AA. Kita saling doakan saja. Nanti ketemu lagi kalian sudah dewasa, sudah jadi orang hebat,
Sudah jadi orang, anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, pertanyaan untuk anak perempuan dulu. Yang di belakang tolong ngejedok, tolong jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, cicing. Ini pertanyaan untuk anak-anakku. Nanti yang jawab, yang bisa jawab. Peraturannya begini. Yang bisa menjawab, jangan dijawab di situ. Paham? Yang saya tahu jawabannya, langsung naik ke sini. Langsung naik ke sini. Biar nanti bisa foto bareng. Yang terserah kalau nggak mau, udah aja diam di situ. Pokoknya yang bisa jawab, jangan dijawab di bawah. Karena nanti suka silih harewos. Mana? Nah, pokoknya yang bisa ngejawab langsung aja naik ke sini. Kalaupun jawabannya benar tapi dijawab di bawah, maka tidak sah. Dan nanti hadiahnya insya Allah sebagian dari Bapak Lurah. Pak Lurah nyerak acis deh. 100 ya, nyerak deh. Ucap-ucap nyerak deh. Inilah lurah kita yang luar biasa. Pertanyaan pertama. Anak perempuan, dengerin dulu. Silahkan. Tolong sebutkan nama seorang perempuan yang gagah, yang setiap hari mengantar makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq waktu di Gua Sur. Silahkan naik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Kita hitung sampai 3, tidak dijawab kita anguskan. 1. Oh ya, selesai cepat-cepat. Nah, jalan dia enggak tereh. Oh ya, luar biasa, masya Allah. Nah ini yang harus dicontoh, mental. Gak usah dibuka, pakai aja semuanya pakai. Ini kotoy. Ini, ya Allah, masya Allah. Naik kereta api, siapa hendak ikut ke Bandung? Nanya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Perkenalkan, nama saya Priska. Usia berapa saya? Usia Umur 8 tahun. Tepuk tangan untuk Priska 8 tahun. Ayah mama ke sini? Ada? Ada. Oh, masya Allah. Jawabannya? Siti Asma. Tepuk tangan untuk Priska yang luar biasa. Lurah, naik ke dia. Masya Allah. Berarti kelas SMP ya? Kelas 2 SD? Kan? 3. Kelas 3. Masya Allah. Bapak sangat. Oke, silakan berhadapan dengan Pak Lurah. Salam. Ih, kamu mah ngiri. Amit. Salim dulu sama Bapak Lurah. Tahan. Pak Lurah kasih hadiahnya. Apresiasi dari Bapak kita semua. Tepuk tangan untuk Bapak Lurah yang luar biasa. Ucap. Nah, salim deh. Insyaallah. Oke, turun. Pak, calik dia. Tamu kehormatan. Jadi calik tuh Pak, calik. Pilih urut, mending calik. Pertanyaan kedua untuk laki-laki. Hei laki-laki, kamu ngobrol terus, main ke sini. Hei laki-laki, dengerin. Masya Allah. Siap? Yang bisa langsung naik. Hadirin diharap tenang, mengheningkan cipta. Mulai. Lagi dengerin. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin? Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salam.
Masya Allah, Haji Mayung ini kasep. Tengah, di tengah. Biar kepotong, para bapak, biar pantas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Umur 12 tahun. Bapak, ibu masih ada? Cerai. Oke, jawabannya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dua. Umar bin Khattab. Tiga. Tenang. Abu Bakar Siddiq. Terus nomor dua, Umar bin Khattab. Dua dari tenang. Utsman bin Affan. Yes, satu lagi. Iya. Cicing. Satu lagi saya. Ali bin Abi Thalib. Iya, tepuk tangan untuk Muhammad Toha. Rizky Maulana dapat hadiah cash dari Pak Lurah 50 juta. Subhanallah, terima kasih. Hatur nuhun Pak Kepala Desa, jazakallah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur, sehat walafiat, dan mampu membawa amanah menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, sayangku cintaku, karena sudah puting, sudah waktunya barang. Insya Allah. Katanya mau langsung ditutup doa. Subhanallah. Terima kasih sudah hadir, sudah cicing dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup doa, yang mau silaturahim boleh di follow di IG, di TikTok AA Roma Muda Sukabumi. RHOMAMUDA Roma Muda Sukabumi. Silakan di DM. Nih ulah. Silakan katakan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan malam ini pertemuan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang lagi musim perang, kita tolak bala, semoga Indonesia diamankan. Amin. Anak santri ya kiri kanan, tangannya ke depan, kita tolak bala. Semuanya begini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para panitia tabligh akbar